Assalamualaikum. Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa lebah bukan hanya penghasil madu? Serangga kecil ini ternyata memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan. Lebah adalah serangga bersayap yang memiliki banyak jenis, bahkan jumlahnya lebih dari 20.000 spesies di seluruh dunia. Ada lebah yang hidup berkelompok dalam koloni, seperti lebah madu, lebah dengung, dan lebah tanpa sengat. Namun, sebagian besar jenis lebah hidup sendiri. Lebah madu terkenal karena membuat sarang dari lilin dengan bentuk sel heksagonal, segi 6, yang disebut sarang lebah. Berbeda dengan tawon dan semut yang bisa memakan hewan lain, lebah hanya memakan makanan dari tumbuhan. Lebah mengambil nektar sebagai sumber energi dan serbuk sari sebagai sumber protein untuk membantu pertumbuhan anak-anak lebah. Lebah juga memiliki musuh alami, seperti burung pemakan serangga, capung, dan beberapa jenis tawon yang berburu lebah. Lebah sangat penting bagi lingkungan karena membantu proses penyerbukan pada tanaman. Selain itu, lebah madu juga menghasilkan madu yang disimpan sebagai cadangan makanan bagi koloninya. Dalam kehidupan lebah betina memiliki peran yang sangat penting. Perilaku sebuah koloni lebah banyak dipengaruhi oleh tugas dan aktivitas lebah betina. Ada jenis lebah betina yang hidup sendiri, soliter, tetapi ada juga yang hidup berkelompok dan bekerja sama. Lebah yang hidup sendiri membangun sarang serta mencari makanan untuk anak-anaknya tanpa bantuan lebah lain. Setelah itu, induknya biasanya mati atau meninggalkan sarang sebelum anaknya tumbuh menjadi lebah dewasa. Pada beberapa jenis lebah, induk masih merawat dan memberi makan anaknya. Perilaku ini disebut subsosial. Sementara itu, lebah sosial hidup dalam kelompok atau koloni. Setiap anggota memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan bentuk tubuh dan perannya, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik. Selain lebah, ada juga beberapa hewan lain yang hanya berkembang biak satu kali seumur hidup. Setelah musim kawin selesai, hewan tersebut biasanya mati. Cara ini dilakukan agar seluruh energi yang dimiliki dapat digunakan untuk menghasilkan dan membesarkan keturunan sebanyak mungkin. Dalam satu koloni lebah terdapat 3 jenis anggota, yaitu lebah ratu, lebah pekerja, dan lebah jantan. Lebah ratu hanya ada 1 ekor dalam setiap koloni. Lebah pekerja jumlahnya paling banyak, bisa mencapai puluhan ribu ekor. Sementara itu, lebah jantan jumlahnya hanya ratusan ekor. Setiap jenis lebah memiliki tugas yang berbeda. Lebah ratu bertugas menghasilkan telur dan menjadi induk bagi seluruh koloni. Ukuran tubuhnya lebih besar karena sejak masih larva selalu diberi makanan khusus yang disebut royal jelly, yaitu makanan yang kaya nutrisi. Lebah ratu hanya kawin 1 kali selama hidupnya. Proses perkawinan terjadi di udara saat cuaca cerah. Setelah berhasil kawin dengan ratu, lebah jantan biasanya akan mati tidak lama kemudian. Lebah pekerja yang semuanya berjenis kelamin betina bertugas mencari nektar dan serbuk sari dari bunga. Nektar kemudian diolah menjadi madu dan disimpan di dalam sarang sebagai cadangan makanan bagi koloni, termasuk untuk larva dan pupa. Sepanjang hidupnya, lebah pekerja memakan madu sebagai sumber makanan. Sementara itu, lebah ratu mendapatkan makanan khusus berupa royal jelly sejak masih larva hingga dewasa. Jika lebah ratu sudah tua atau kemampuan bertelurnya mulai menurun, lebah pekerja akan mencari calon ratu baru untuk menjaga kelangsungan koloni. Mereka memilih telur atau larva terbaik yang nantinya akan dibesarkan menjadi ratu baru. Jika sebuah koloni kehilangan ratunya, beberapa lebah pekerja dapat bertelur. Namun, karena telur tersebut tidak dibuahi, semua anak lebah yang menetas akan berjenis kelamin jantan. Tugas utama lebah jantan adalah mengawini ratu muda saat pembentukan koloni baru. Setelah berhasil kawin, lebah jantan biasanya akan mati. Lebah mengalami metamorfosis sempurna, yaitu perubahan bentuk yang terdiri dari 4 tahap: telur, larva, pupa kepompong, dan lebah dewasa. Telur yang menetas akan menjadi larva. Pada tahap ini, larva diberi makan oleh lebah pekerja dengan nektar, serbuk sari, dan madu. Setelah beberapa waktu, larva berubah menjadi pupa, lalu berkembang menjadi lebah dewasa. Di alam, lebah memiliki peran yang sangat penting sebagai penyerbuk bunga. Saat mencari nektar dan serbuk sari, lebah membantu proses penyerbukan sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Selain bermanfaat bagi tanaman, lebah juga menghasilkan madu yang dimanfaatkan manusia sebagai makanan dan bahan pengobatan tradisional. Kegiatan memelihara lebah untuk menghasilkan madu disebut peternakan lebah atau apiari. Madu tidak hanya disukai manusia, tetapi juga banyak hewan lain, terutama beruang yang sangat menyukai makanan manis ini. Beberapa jenis lebah memiliki sengat untuk melindungi diri. Namun, pada beberapa jenis lebah, terutama lebah madu, penggunaan sengat bisa berakibat fatal. Saat menyengat, sengatnya dapat tertinggal di tubuh musuh sehingga lebah tersebut akan mati beberapa saat kemudian. Sengat dan racun lebah juga dimanfaatkan dalam dunia pengobatan alternatif yang dikenal sebagai terapi lebah atau apiterapi. Dalam peternakan lebah modern,
Racun lebah dapat diambil tanpa membahayakan lebah. Caranya dengan menggunakan alat khusus yang memberikan rangsangan ringan sehingga lebah mengeluarkan racunnya tanpa kehilangan sengat. Lebah biasanya menyengat saat merasa terancam atau terganggu. Sengatan tersebut digunakan untuk melindungi diri dan koloninya dari musuh. Di alam liar, lebah dapat membuat sarang di berbagai tempat, seperti lubang pohon, gua, atau celah-celah tebing di hutan. Sekian pembahasan kita tentang lebah. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa beri like, tulis komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa dan selamat belajar. Wassalamualaikum.